Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renal Wicosono. Saya eee, mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya, eee, jurusan Sistem Informasi dan sekarang lagi menempuh eee, pendidikan di semester 4. Nah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan eee, aplikasi yang saya kembangkan untuk tugas akhir pada UAS pengembangan aplikasi perangkat lunak dengan NIM saya 2020 081033. Judul dari aplikasi yang saya buat adalah aplikasi Pusat Informasi Kebugaran Jasmani. Nah, eee, aplikasi ini saya buat dengan web, maksudnya berbasis web. Eee, Langsung ke halaman selanjutnya. Oke, maaf. Pertama kita masuk ke proses bisnisnya dulu nih. Pada proses bisnis yang saya kembangkan ini di aplikasi saya, proses bisnis yang akan diterapkan pada aplikasi Pusat Informasi Kebugaran Jasmani yaitu pelayanan informasi kebugaran jasmani beserta kesehatan terkini. Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 terjadi bencana kesehatan yaitu COVID-19. Pada saat itu saya merasa resah terhadap kesehatan saya pribadi dan kebugaran saya, sehingga saya tercetus membuat ide bisnis ini dikembangkan menjadi aplikasi. Nah, di aplikasi ini juga nggak sembarang informasi teman-teman. Ini ada mitra atau ahli kami yang akan memvalidasi segala informasi di dalamnya. Nantinya pusat informasi ini akan dapat digunakan oleh segala kalangan dari muda sampai tua. Selain informasi seputar kebugaran jasmani dan kesehatannya, ada juga nih teman-teman pelayanan konsultasi dengan ahli. Nah, apa sih maksudnya konsultasi ini? Ini adalah pelayanan yang bertujuan untuk mempermudahkan nantinya pengguna untuk menggunakan aplikasi ini untuk membantu permasalahan yang mereka alami atau mereka miliki dan bisa di-sharing atau dikonsultasikan kepada ahli dapat uh, untuk dapat menemukan jawaban dari permasalahannya. Dan tetap masih di perihal jasmani dan kesehatan. Masuk kita ke requirement-nya. Requirement-nya itu ada dua, teman-teman. Di sini ada functional requirement, yaitu sistem, login, dan sign-in. Ada pula dashboard, informasi terkini, maksud saya informasi kesehatan terkini, informasi olahraga kebugaran tubuh, dan yang terakhir ada konsultasi. Non-functional requirement-nya itu ada penggunaan server yang memadai untuk menyimpan data-data. Nantinya di aplikasi ini akan menggunakan firewall yang memadai untuk menjaga keamanan data-data dan juga website. Lalu ada penggunaan bandwidth yang memadai sehingga yang mengakses website dapat berjumlah banyak dalam satu waktu yang sama. Lalu yang terakhir ada penggunaan domain agar mempermudah user untuk mengidentifikasi website dan mempermudah akses ke website. Lanjut kita ke use case diagram. Di sini dapat dilihat, mungkin rada agak kecil teman-teman ya. Iya, lagi nge-lag mana. Oke. Di sini ada total ada 7 kalau nggak salah di sini. Pertama ada use case registrasi calon member di bagian front end. Lalu ada registrasi calon member di back end. Nah, ini bagian admin, di sini bagian nantinya calon member mengakses. Lanjut, nanti sini ada dashboard member. Sama ini front end juga yang diakses akan mengakses adalah member. Lalu ada dashboard admin yaitu di back end yang dapat mengakses tuh admin dan SMA. SMA itu adalah ahli teman-teman. Jadi admin yang mengoperasikannya dan ada ahli juga yang dapat mengoperasikan juga. Di sini ada use case pembayaran konsultasi front end,
yang akses member. Nah, ini ada pembayaran transaksi back end, itu yang akses admin, dan paling terakhir nih di bawah adalah login. Ini sama di member juga. Lanjut ke slide selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram ini saya membuat dua, yaitu sequence diagram untuk member dan juga sequence diagram untuk admin. Nah, di sini ada 5 objek yang akan dilakukan oleh member dan admin. Yang pertama ada informasi kesehatan terkini, ada informasi olahraga kebugaran tubuh, informasi fakta menarik olahraga, sesi konsultasi, dan mengolah ke member. Ini bagi admin. Sementara untuk member hampir sama. Untuk 3 objek ini, informasi kesehatan terkini, informasi olahraga kebugaran tubuh, informasi fakta menarik olahraga, dan sesi konsultasi. Di sini ada apa-apa saja yang dilakukan nanti oleh member, admin, beserta kegiatannya. Membuka menu klik, pindah-pindah sama display, memberikan komentar tertera, memberikan rating, dan sebagainya, teman-teman. Dapat dilihat. Oke. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Ini ada kelas diagram, teman-teman. Kelas diagram dari aplikasi Pusat Informasi Kebugaran Jasmani. Ada 8 kelas ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelas. Yang pertama ada kelas calon member, berisi atribut-atribut apa saja yang dimiliki oleh calon member. Kedua ada member, demikian sama apa saja yang dimiliki oleh member. Ada admin SME, admin dan ahli, atributnya. Demikian. Ada dashboard member, ada dashboard admin, konsultasi, info fakta menarik olahraga, info olahraga kebugaran tubuh, info kesehatan terkini. Sini ada garisnya, itu sini untuk nanti ketika calon member input, dia akan menyimpan di member, nanti langsung dikirim ke dashboard member, lalu ntar diambil dari dashboard member menggunakan primary key atau ID. Sama dengan kelas-kelas yang lainnya, hampir serupa. Gitu. Lanjut. Ini adalah activity diagram. Pada activity diagram ini dapat dilihat ada 3 swim lines, calon member, dan admin SME. Di sini posisinya start, yaitu calon member melakukan registrasi menjadi member, masuk ke admin SME memverifikasi akun calon member, lalu ketika sudah diverifikasi, calon member sudah menjadi member dan sudah terdaftar, lalu member melakukan login dengan akun member. Ketika benar, member mengakses dashboard member. Di sini adalah dashboard membernya. Lalu di sini kita ada forknya, kita pecah. Di sini adalah 2 aktivitas yang bersamaan. Admin dan SME mengolah aplikasi Pusat Informasi Kebugaran Jasmani. Ketika admin atau member ingin mengakses informasi yang atau fitur yang tersedia di website, mereka bisa memilih ya atau tidak. Ketika tidak, akan diteruskan ke bawah dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini ketika ingin logout, apakah member dan admin ingin logout atau tidak, ia akan selesai dan tidak akan balik lagi ke fitur paling atas, yaitu info paling atas, yaitu informasi kesehatan terkini. Oke, lanjut. Ini event table, teman-teman. Event table adalah hal-hal apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh masing-masing kelas. Di sini ada 11 event dan ada 4 kelas, yaitu ada kelas calon member, dashboard, dan admin SME.
Event pertama membaca informasi. Di sini yang bisa membaca informasi hanya member dan penyimpanannya atau UI-nya itu dashboard. Bisa dan member bisa. Lalu mengelola informasi. Nah, mengelola informasi ini hanya yang bisa melakukan adalah admin SME. Karena dia yang akan menambahkan dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan konsultasi. Nah, melakukan konsultasi ada member dan admin member yang bisa yang dapat melakukan konsultasi. Lalu yang keempat adalah melakukan pembayaran konsultasi. Pembayaran konsultasi ini yang bisa mengakses adalah member, lalu ada menerima pembayaran konsultasi itu yang bisa diterima admin. Yang keenam, menambah informasi, yaitu dikerjakan oleh admin, yang dapat dilakukan oleh admin. Ketujuh, mengubah informasi, yaitu admin kembali. 8, menghapus informasi admin juga. 9, membuat perjanjian untuk konsultasi, itu juga ini member. Dan ke-10, melakukan consulting, itu adalah admin SME. Dan terakhir, melakukan registrasi, yaitu calon member. Oke. Next. Nah, ini adalah rancangan UI atau mockup yang dibuat oleh saya. Ini adalah dasar dari perancangannya. Apa-apa saja yang nantinya akan ada di UI user dan admin. Ini belum ditambah-tambahkan atribut-atribut CSS dan lain-lain. Masih template, masih basic gitu. Lanjut. Nah, ini adalah aplikasi jadinya, teman-teman. Untuk login, ini tampilannya. Untuk sign in atau create account ketika member belum mempunyai akun, seperti ini. Nah, ini adalah dashboard utamanya. Dashboard utama dari admin SME. Di sini ada 4 fitur, 4 fitur yang bisa dilakukan oleh admin, yaitu bisa mengelola informasi standar ini, mengelola informasi olahraga kebugaran tubuh, mengelola informasi foto menarik, dan mengelola konsultasi. Di sini ada chartnya, yaitu pertumbuhan dari member dan kunjungan websitenya yang ada di bawah ini, di bawah dashboard. Lalu yang di bawah ini adalah salah satu menu dari aplikasi, yaitu menu informasi kesehatan terkini. Di sini ada table yang dapat menyimpan, yang menyimpan dari aplikasi, menyimpan info yang sudah ditambahkan dan diedit mungkin sama admin. Nah, ini login as member, ini berada di tampilannya member. Lalu selanjutnya ada member table juga ketika nantinya calon member atau member yang sudah terdaftar ini akan masuk di kolom ini sebagai pemberitahuan jikalau member-member yang terdaftar sudah tercatat gitu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Selain itu saya juga melakukan testing untuk aplikasi ini, yaitu saya melakukan testing UAT atau User Acceptance Test. Dari tabel pertama adalah tabel pengamatan. Tanggapan responden ada 1, 2, 3, 4 dan peserta jumlahnya. Ada item juga, ada SQ, IQ, SVQ, SQ, US, NB, Sigma FX, dan %X. Lalu tabel pilihan jawabannya, tabel bobot nilai jawaban ada 1, 2, 3, dan keterangannya, yang 1 itu kurang baik, 2 cukup, 3 mudah, dan 4 sangat mudah. Lalu di tabel 3 ada tabel hasil pengamatan. Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah
di yang sudah di konsep bersama saya dan menanyakan kepada calon pengguna itu teman saya untuk ditanyakan dan mendapat hasil ini. Pertama, pertanyaannya adalah apakah layout desain dapat mudah dimengerti? Jika ketiga orang menjawab 6, dan menjawab 8 dan jumlahnya 14, 3,5 analisanya dan 70% dapat persentasenya. Selanjutnya demikian sampai mendapat hasil jumlah 102 dan analisa 25,5 dan persentasenya 62,8. Dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa hasil analisa aplikasi pusat informasi kebugaran jasmani secara fungsional diterima oleh pengguna dengan bobot 63,8%, yang berarti cukup baik untuk dilakukannya, untuk dipasarkan atau di deployment itu kepada pengguna. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari penjelasan saya tadi teman-teman dapat memahami tentang pengembangan aplikasi perangkat lunak. Akhir kata dari saya, terima kasih dan semoga berjumpa lagi. Bye.